Halo Sobat Pendapat Masyarakat. Sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Bahwa keributan itu adalah bukan keributan pribadi saya selaku RT dan warga saya. Bukan. Pada awalnya pada saat itu saya hanya ingin menghampiri satu pemilik ruko di Blok Z 8 Selatan nomor 1. Ya, jadi saya minta supaya dibuatkan statement untuk sebagai edukasi bahwa kepada pemilik ruko yang lain, ada satu warga saya yang dengan senang hati, dia dengan sukarela membongkar bahu jalan yang sudah ditutup. Seperti itu awalnya. Nah, pada saat kami mau melakukan satu pernyataan di depan rekan-rekan itu, nah datanglah satu pemilik ruko di Blok Z4 Utara nomor 20. Padahal pada kesempatan itu saya hanya ingin menyampaikan saja kepada warga yang ada di sekitar Blok Z8 Selatan bahwa bila mana memang belum terlanjur untuk membangun yang melanggar daripada bahu jalan, segera membongkar dengan kesadaran. Nah, datanglah salah satu pemilik ruko di Blok Z4 Utara nomor 20 itu dengan marah-marah, seakan-akan saya itu mau melakukan satu tindakan. Padahal saya hanya menyampaikan loh, bahwa ini sebentar lagi kan mau mungkin ada pendataan, mau diklarifikasi, apakah para pemilik ruko memiliki keabsahan yang sah terhadap sertifikat, terhadap IMB. Saya sebagai Ketua RT 01103 Kelurahan Pluit, hanya peduli kepada lingkungan. Saya tidak bermusuhan dengan warga saya. Saya tidak bermusuhan dengan para pengusaha. Kembalikan saja fungsi saluran air itu. Kembalikan saja fungsi prasarana umum bahu jalan. Ini negara kan punya hukum, punya aturan, ada perda. Nah, ini juga saya sampaikan kepada Pak Camat Penjaringan. Ayo dong Pak Camat, kita sama-sama benahi lingkungan ini. Saya hanya sekedar RT. Saya tidak punya kemampuan Pak untuk melakukan pembongkaran, penertiban. Yang bisa saya lakukan adalah koordinasi kepada Kelurahan Pluit, kepada Kecamatan Penjaringan. Tapi dari tahun 2019 saya melakukan ini, tidak ada tanggapan. 2019, 2020, 2022. Terakhir saya pada Februari 2023 menyampaikan ini kepada Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Pak Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI sudah mengakomodir saya punya laporan. Baru ada tindakan pendataan. Tapi paling tidak kan ada kegiatan yang dilakukan. Tapi selama ini, mana dari pihak Kecamatan Penjaringan, apa yang dilakukan? Jadi demikian Bu, ruko di Blok Z4 Utara itu berjumlah 20 unit. Dan seluruhnya 20 unit itu memakan saluran air dan bahu jalan. Perlu saya jelaskan kepada para penghuni ruko Blok Z4 Utara, bahwa yang kalian bangun itu adalah prasarana umum, lahan negara. Nggak boleh dibangun seenaknya. Bila mana kita memiliki satu sertifikat terhadap satu buah lahan, lalu kita bangun tanpa izin, namanya bangunan tanpa izin. Tapi kalau kita tidak memiliki sertifikat di dalam satu lahan dan tidak memiliki keizinan dalam IMB, kita bangun satu bangunan, namanya bangunan liar. Bangunan liar. Jadi kalau bangunan liar itu seperti apa? Ya harus dibongkar, karena itu prasarana umum. Itu ada 20, dan di Z8 Selatan itu berjumlah 22 unit. Karena melihat depannya itu ikut melanggar, ikut-ikutan juga yang di Blok Z8 Selatan ini. Jadi harapan saya, tindakan tetap harus ada ini. Bila tidak, ini Pluit semeraut. Saya cuma ketua lingkungan. Jadi saya hanya kapasitas saya untuk supaya lingkungan saya tertib. Tidak ada kepentingan lain. Kembalikan aja saluran airnya, kembali. Jadi begini, kalau berbicara soal pembongkaran atau bahasa saya penertiban lah. Kalau bicara soal penertiban itu kan ada instansi terkait yang memang punya kewenangan. Ya kan? Kalau saya selaku RT ini kan kepanjangan tangan yang paling rendah nih dari pemerintah. Ya saya kan hanya menyampaikan aja. Segera mungkin dilakukan penertiban. Jangan terlalu lama. Semakin lama ini bikin masalah baru di lingkungan lain. Bukan cuma di RT saya RT 11 RW 03 loh. Ini akan berimbas. Ingat, Kelurahan Pluit terdiri dari 22 RW. Jadi kalau seandainya RT saya aja dibiarkan, ini berimbas kepada 22 RT di wilayah Kelurahan Pluit dan mungkin juga di kelurahan yang lain. Bisa jadi Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Pejagaan, pasti ikut karena mereka mencontoh.
Satu kecamatan Penjaringan itu luas, kelurahannya banyak. Jadi kalau seandainya di RT 11 ini tidak ditindak segera, yang lain pasti bilang itu di RT 11 di Pluit tidak ditindak kok. Boleh kok serobot saluran air, boleh kok makan bahu jalan bahkan sampai 4 meter lebih. Imbasnya apa? Ya itulah orang jadi ikut-ikutan. Kesalahan orang itu jarang orang mau sadar bahwa oh salah itu. Enggak, orang salah didiemin, cenderung mereka ikut. Ya itulah seperti gambarannya. Masyarakat kita seperti itu. Ya tetap saya kasih himbauan. Supaya mereka sadar gitu loh. Nggak perlu lah dengan penertiban, turunin alat berat di sini. Kalian bisa membangun, sekarang kalian harus bisa juga memperbaiki. Kan seperti ya. Kalau membangunnya resmi, legal, saya mundur. Nggak masalah. Legalitasnya ada Pak RT, ya kan? Tapi kan kalau saya tanya, RT apa kamu? Kan seperti itu. Apa wewenangnya? Nah makanya kalau udah dijawab penghuni seperti itu, wewenangnya ada di mana? Ya di pejabat setempat. Pejabat setempat, ambillah bahasa saya, tanya. Mana IMB kalian? Mana sertifikat kalian? Mana batas GSB kalian? Lewat dari itu berarti pelanggaran. Apalagi yang namanya saluran air dan bahu jalan. Prasarana umum, lahan milik negara. Melanggar, bongkar. Terapi ini jalan ini kita sumbangsi dari kita, dari warga, ya kan? Saluran got warga yang sumbang, yang bikin sendiri untuk mengatasi banjir. Udah rapi gini, kita udah tata bagus, kenapa mau dihancurkan sama Pak RT ini gitu, mau dirusak sama Pak RT ini. Ini tempat kuliner. Tempat kuliner wajar pasti macet Bu, kalau makanannya enak kan Bu. Daerah dirapi kok dia mau rusakin gitu loh. Maksud tujuannya apa gitu. Baik, Pak Riang, ini bagaimana pendapat Bapak tentang pemilik ruko yang mengaku sudah memberikan sumbangsi terhadap perbaikan saluran got? Baik, mungkin saya harus menjawab dulu lah ya soal perbaikan saluran saluran air di sepanjang jalan lingkungan saya itu dilakukan waktu itu oleh pihak sumber daya air tingkat kecamatan dan saya selaku ketua RT 011 ya. Pada saat melakukan normalisasi saluran air itu ya, itu kita tidak minta secara langsung kepada para pemilik. Jadi yang berbicara tadi tolong nanti ketemu saya kapan Anda memberikan dana untuk saluran air. Kalau perbaikan jalan ya, kalau untuk saluran air Anda perbaiki sendiri kapan. Tapi saya bisa membuktikan dengan dokumen saya bahwa perbaikan saluran air itu adalah kami lakukan bersama sumber daya air dengan dana yang kami miliki dari swadaya yang sudah ada. Itu kami minta kepada pengurus RW dan sudah kami jelaskan. Tidak ada satu persatu kami minta kepada warga, itu yang penting. Yang kedua, jangan membalik-balikan fakta atau berkelit-kelit. Yang saya permasalahkan selaku ketua RT adalah saluran air, bahu jalan, itu bukan milik kalian. Jadi jangan beralibi yang macam-macam. Kalau kalian merasa memang saluran air ada milik kalian, bahu jalan adalah milik kalian, hari ini tidak terjadi eksekusi penertiban. Karena penertiban dari tingkat pemerintah itu pasti memiliki dasar hukum yang kuat, baru dapat dilakukan. Dengan dilihat berdasarkan fakta di lapangan, dengan dilihat berdasarkan fakta-fakta hukum berupa dokumen yang mereka miliki, batas-batas yang memang menjadi hak mereka dan hak milik negara. Sebelum kita lanjutkan, ini kan pemilik ruko masih menyalahkan Bapak karena katanya sebagian ruko mereka akhirnya dibongkar. Kita dengarkan dulu ya Pak Riang pernyataan mereka ini. Cuma yang kalau mau tertib seharusnya pemerintah kota jangan hanya kita tentukan, harusnya satu penjaringan, minimal satu penjaringan gitu loh. Kenapa hanya dengan satu laporan satu RT, cuma kita aja yang dibongkar gitu loh. Tapi kita pasrah. Ya. Ya, apa pendapat Anda Pak Riang terhadap pernyataan dari salah satu pemilik ruko ini? Ya, jadi begini. Saya kan lingkupnya kan hanya di lingkungan RT ya Mbak ya. Lingkungan saya RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit. Bila mana mungkin saja di tempat lingkungan lain ada juga yang melakukan hal seperti ini. Namun itu kan di luar kewenangan saya, di luar batas teritorial saya. Saya ini cuma RT di lingkungan RT 11 RW 03. Ya jangan membebankan saya kepada lingkungan-lingkungan yang lain. Kalau memang seperti itu saya sepakat, acungin jempol. Silakan berkonsolidasi atau berkomunikasi dengan pihak RT-RT terkait. Lakukanlah seperti apa yang sudah saya lakukan demi kepentingan lingkungan. Bukan membebankan kepada saya untuk membereskan seluruh Jakarta. Saya bukan gubernur DKI Jakarta, Pak. Mohon maaf, saya cuma se-RT 011 RW 03. Lingkup saya cuma RT.
ini aku disuruh bahas soal Pak RT yang lagi viral, Pak RT Pluit ya, yang lagi menitipkan lingkungan kekuasaannya ya, soal bangunan ilegal ya, bangunan tanpa INB, yang berdiri di atas saluran air dan ngambil bahu jalan. Pak RT ini, dia bergerak by data ya, karena menurut keterangan dia udah laporin sejak 2019, tapi nggak pernah dipersoalkan oleh pihak camat dan lurah. Akhirnya lapor ke Pemprov ya, tapi Pemprovnya cuma didatain aja. Akhirnya dia angkat, dia terjun sendiri, media banyak yang ngikutin dia, akhirnya viral dan masalah ini naik ke permukaan. Jadi saya apresiasi banget sama Pak RT-nya yang tegas dan berintegritas, tapi saya juga nggak mau nyalahin para pemilik ruko. Karena dari beberapa keterangan pemilik ruko, mereka tuh dapat persetujuan, tapi persetujuannya itu by lisan, nggak data kayak dokumen gitu. Nah, di sini ada something wrong dari gaya bahasa Pak RT ini mencoba mau menyerang lurah sama camatnya yang tidak berintegritas, yang memberi persetujuan tanpa data. Jadi di sini saya nggak mau nyalahin pemilik rukonya, dan saya apresiasi sama Pak RT-nya. Yang saya persoalkan adalah sistem tatanan dari eksekutif ini loh, RT ke lurah, lurah ke camat. Ini nggak sinkron, masing-masing bergerak sendiri. Kontrolnya itu di mana gitu loh. Memang di Indonesia ini banyak pemimpin yang pintar, tapi tidak punya pemimpin yang tegas dan berintegritas. Kasus Ruko Pluit menebar emosi di medsos, dampaknya gimana? Viral pertengkaran pemilik Ruko Pluit dengan Pak RT. Kali ini diwarnai caci maki, bahkan keluar kata-kata kotor juga. Negara kalau tahu negara punya hukum, tidak bisa seenaknya. Sertifikatnya mana? Pertengkaran ini diliput banyak media dan jadi viral. Bahkan katanya sudah masuk ke ranah politik dan hukum segala. Pertengkaran ini jelas dampaknya negatif bagi pebisnis yang ada di sana, karena customer menjadi tidak nyaman dan menjauhi bisnis-bisnis yang ada di situ. Dan ini memberikan image negatif yang rasanya cukup lama bisa pulih. Dampak negatif lain juga bisa berpengaruh terhadap harga properti di daerah ini. Ditambah lagi juga ada potensi ini urusannya bisa panjang dan berlarut-larut dan berurusan dengan aparat. Terus gimana? Sebagai pebisnis, Anda harus bisa jaga emosi. Menang pertengkaran di media sosial itu tidak baik karena bisa jadi bola liar loh. Lebih baik kalau ada masalah, Anda selesaikan tanpa bawa-bawa media, selesaikan dengan kekeluargaan dan elegan. Gimana? Menurut Anda, apakah masalah Ruko Pluit ini masih akan melebar gak ya? Komen di bawah. Ada yang lagi rame nih, jadi Pak RT menghimbau pemilik ruko karena bangunannya itu melewati GSP. Nah, kalau lu beli ruko, pertama kali yang lu harus cek adalah bangunan itu harus dibangun di atas sertifikat yang lu miliki. Nah, lalu ada yang namanya GSB atau garis padan bangunan. Artinya, ada jarak bebas ke jalan di mana di atas GSB itu tidak boleh dibangun pembangunan ruko ataupun bangunan lain. Kenapa? Karena di bawah dari di GSB itu ada utilitas yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti saluran air, fiber optik, kabel PLN ataupun saluran PDAM. Nah, kalau di atasnya itu dibangun sebuah bangunan, baik itu ruko ataupun rumah, maka itu akan mengganggu maintenance atau pemeliharaan dari utilitas tersebut. Dan tentunya kalau ada bangunan di atas GSP itu, maka sirkulasi jalan akan menjadi lebih sempit. Jadi kali ini atau untuk case ini, gua sangat pro dengan Pak RT-nya. Gimana menurut kalian?